Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus proyek. Dalam hal ini saya akan membahas tentang proyek Hambalan yang merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran etika konstruksi terbesar di Indonesia. Kita bahas tentang latar belakangnya dulu. Pembangunan sport center di Hambalang Bogor adalah satu wujud kepedulian pemerintah untuk menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat. Sport Center Hambalang Bogor dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan para atlet Indonesia agar mampu bertanding dengan atlet-atlet negara tetangga. Terutama ketika bertanding. Nah, namun dalam pembangunannya, proyek Sport Center ini terdapat banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak tinggi negara dan BUMN. Diketahui, tender proyek ini dipegang oleh kontraktor BUMN yaitu PT Adikarya dan PT Wijaya Karya yang diduga mensubtenderkan sebagian proyek pada PT Dutasari Citra Laras dan beberapa subkontraktor lainnya yang bernilai 300 miliar rupiah. Banyak kasus pelanggaran etika profesi dalam pelaksanaan proyek Hambalang yang dilanggar oleh kontraktor, bahkan kontraktor BUMN sekelas Adikarya dan PT Wijaya Karya guna memperoleh tender tersebut. Berbagai kecurangan diantaranya, salah satunya adalah pemberian fee untuk memuluskan jalannya proyek tersebut. Ini merupakan potret atau dokumentasi proyek Hambalan yang sudah berhenti dari 4 tahun lalu, kemudian ditinjau kembali oleh Presiden Joko Widodo. Kemungkinan akan dilanjutkan kembali, tapi kita akan lihat selanjutnya bagaimana. Oke. Ada banyak sebenarnya pelanggaran kode etik proyek Hambalang ini. 5 yang saya tampilkan di sini adalah beberapa dari sekitar 11 sampai dengan 15 pelanggaran kode etik yang terjadi pada proyek Hambalang. Yang pertama adalah pemalsuan surat pelepasan hak pakai, kemudian penerbitan IMB tanpa studi AMDAL, penempatan pemenang lelang tanpa pendelegasian, rekayasa proses evaluasi dan kualifikasi teknis, dan rekayasa proses pelelangan. Dari beberapa hal tersebut, secara garis besar, ada tiga hal yang menjadi pelanggaran etika bisnis terbesar dalam proyek ini. Yang pertama adalah penipuan hasil survei. Jadi ini dinilai dari aspek amblesnya tanah pada rumah genset dan gedung bulu tangkis. Nah, dari pelaporan kontraktor yang memegang bahwa sudah dilakukan studi kelayakan sebelumnya. Dan dari studi kelayakan tersebut disimpulkan bahwa lahan Hambalang atau dalam hal ini Bogor itu adalah layak untuk dilakukan konstruksi, sehingga dibangunlah rumah genset dan gedung bulu tangkis. Namun kemudian terjadi ambles atau penurunan tanah pada rumah genset dan gedung bulu tangkis ini. Setelah dilakukan investigasi ulang, kemudian ditemukan bahwa sebenarnya tanah yang dilakukan konstruksi itu tidak stabil karena tanah yang di bawahnya itu adalah berjenis clay soil atau lempung, sehingga tidak cocok untuk dilakukan konstruksi bangunan seperti ini. Terdapat banyak banding atau banyak sanggahan dari banyak pihak, seperti pihak kontraktor mengatakan bahwa mereka sudah menanggulangi hal tersebut dan dengan membangun drainase, namun ternyata penanggulangan hal tersebut itu tidak efektif dan pada akhirnya air berkumpul di suatu tempat dan mengakibatkan amblesnya tanah. Dalam hal ini dapat disimpulkan atau diduga kontraktor itu tidak melakukan studi kelayakan secara baik dan studi kelayakan dilakukan secara asal-asalan, sehingga ini adalah merupakan pelanggaran dari Dewan Akreditasi Rekayasa dan Teknologi Kode Etik Insinyur atas dasar prinsip poin kedua. Selanjutnya yang berbunyi
bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesepian masyarakat. Petinggi mereka tidak menunjukkan hasil survei yang sebenarnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, terdapat banyak sanggahan dari banyak pihak, dan pada akhirnya ditetapkan bahwa terjadi ketidaktransparansi atas hasil survei dari awal prosesnya hingga akhir pelaporan, saat pelaporan. Selanjutnya ada markup anggaran proyek Hambalang. Sebenarnya markup ini adalah hal lumrah yang dilakukan oleh kontraktor untuk menghindari kerugian akibat adanya inflasi atau naiknya harga barang atau material atau alat. Namun pada proyek Hambalang ini terjadi markup yang tidak wajar dan sengaja dilakukan untuk agar beberapa pihak dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nanti akan lebih jelas pada saat saya jelaskan tentang timeline proyek Hambalang. Proyek Hambalang ini dikerjakan oleh PT Adikarya Persero dengan nilai 1,2 triliun. Kemudian PT Adikarya ini memegang hanya 70% saham dan sisanya dipegang oleh PT Wijaya Karya. Selanjutnya di pelanggaran prinsip dasar dan dari panitia lelang. Yang pertama adalah pelanggaran teknis subkontrak pekerjaan. Terdapat ketidakwajaran dalam hal ini adalah kualifikasi teknis dan prakualifikasi teknis pada saat lelang proyek ini. Sepertinya ada beberapa hal yang harusnya menyebabkan PT Adikarya tidak lolos atau tidak menjadi pemenang, namun karena satu dan lain hal, somehow PT Adikarya yang dinyatakan sebagai pemenang. Seperti yang kedua, poin kedua adalah proses pemilihan pemenang tender yang tidak mengikuti teknis. Sebenarnya ada satu dan lain hal aspek yang harusnya mengakibatkan pemenang yang lain yang harusnya dijadikan pemenang, namun pada akhirnya yang dikeluarkan atau diumumkan sebagai pemenang adalah PT Adikarya. Nah, ini diduga terjadinya tindakan penyuapan begitu terhadap Pokja atau panitia lelang sehingga dapat melancarkan atau meloloskan PT Adikarya sebagai pemenang. Kemudian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proyek yang tidak dilaksanakan. Setelah dipilih sebagai pemenang, pelaksanaan proyek ini tidak dilakukan pengawasan dan tidak dilakukan pengendalian oleh Pokja, yang seharusnya dilakukan pengendalian hingga akhir perawatan proyek. Nah, ini timelinenya. Dari tahun 2004, pembayaran dan penggarapan lahan, sehingga sudah dibangun juga masjid, asrama, lapangan bola, dan pagar. Kemudian 2016, rencana proyek dilakukan perubahan beberapa kali, yang dari awalnya pusat peningkatan olahraga nasional menjadi pusat untuk atlet nasional dan elit, dan kemudian diubah lagi menjadi asrama dan segala macamnya. Kemudian di tahun 2010, penandatanganan KSO dari PT Adikarya bersama dengan PT Wijaya Tama. Dari sini dapat diidentifikasi terjadinya markup besar-besaran yang awalnya nilai proyek itu adalah cuma 125 miliar menjadi 2,5 triliun. Itu kan adalah markup yang sangat luas, terlalu luas dan terkesan tidak wajar. Kemudian dari 2010 KPK mencurigai dan mendapatkan laporan hingga tahun 2014 dijatuhilah vonis kepada Anas Urbaningrum sebagai tersangka dengan vonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta. Oke, terakhir penutup. Dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis, terutama dalam ranah dunia konstruksi. Etika bisnis menyangkut karyawan, pelanggan, masyarakat, lingkungan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, setiap bisnis harus mengembangkan model dan praktik etika yang membantu karyawan dalam tindakan mereka dan memastikan mereka memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan orang-orang yang dilayani perusahaan. Dari studi kasus dan juga studi literatur yang sudah saya jabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dunia bisnis itu tidak bisa lepas dari etika bisnis, karena dengan adanya etika bisnis bisa menjadi guide moral antara bisnis dan hubungan antar manusia. Artinya sebagai pebisnis atau sebagai pelaku bisnis tidak hanya
bertugas untuk meraup profit sebesar-besarnya, namun juga untuk dapat melakukan bisnis yang adil, baik bagi kita dan bagi pihak di luar perusahaan atau individu atau entitas kita. Seperti pelanggan, kemudian pekerja, pemangku kepentingan di luar perusahaan kita, pemerintah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, penerapan etika bisnis sangat penting dalam menjalankan bisnis atau exchange. Dalam hal ini, terutama pada dunia konstruksi atau industri konstruksi. Demikian presentasi saya mengenai etika bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.